pernah didiagnosa depresi, dan video ini aku tujukan buat siapapun yang mungkin merasa sedang bergumul dengan isu kesehatan mental, atau kesulitan buat move on, kesulitan buat melepaskan dirinya dari trauma masa lalu yang kamu miliki. Aku buat video ini juga bukan untuk menggurui siapapun, tapi aku mau sharing sama teman-teman, karena aku yakin dan aku percaya healing atau pulih itu adalah hak semua orang. Rambutku berantakan, maaf. Anyways, pertama kali aku didiagnosa depresi itu 2017. Dan 2018 sebelum akun Illusion Process ada, aku sempet cek lagi. Aku cek di 2 psikolog dan 2 psikiater yang berbeda. Hasilnya sama, bahkan di 2018 itu intensified, gejalanya dibilang intensified. Dan kalau misalnya kalian mau aku jujur, dulu berulang kali aku terpikir dan terlintas, kayaknya lebih baik gue mati aja deh. Kayaknya lebih baik kalau gue pergi aja. Hidup gue udah gak ada gunanya. Gue capek, gue marah, gak ada orang yang sayang sama gue, gak ada orang yang peduli sama gue. Teman-teman gue cuma mau manfaatin gue aja. Dan dulu aku pernah jadi korban perselingkuhan juga. Rasanya gak enak. Aku juga bertumbuh di lingkungan keluarga yang bukan hanya sangat keras secara verbal, tapi bisa cukup abusive secara perilaku. Mungkin bukan orang tua kandungku, tapi ada beberapa anggota keluarga extended atau anggota keluarga yang cukup kasar, memang secara verbal dan secara perilaku. Tapi singkat cerita adalah seiring waktu, setelah akhirnya aku berhasil untuk melewati fase healing journey-ku, fase untuk berdamai dan menyembuhkan diri dari luka, dari trauma masa lalu. Oh my god, aku tuh dari tadi sambil dengerin lagu-lagu instrumental ya, dan lagunya tuh keganti soundtracknya Barbie, yang kalau nggak salah ini lagunya Billie Eilish yang What Was I Made For. Setelah akhirnya aku memasuki fase healing journey-ku, aku sadar kalau misalnya ya aku tuh bisa masuk ke fase depresi karena aku terbiasa terbungkam. Aku terbiasa dibungkam. Entah itu oleh orang tua, keluarga, oleh pola asuh yang salah. Aku bukan mau menyalahkan orang tuaku atau menyalahkan keluargaku, walaupun jelas aku tahu mereka ada andil. Kalian pernah dengar gak istilah hurt people, but heal people? Orang yang masih terluka pasti akan berusaha untuk menemukan segala cara untuk memproyeksikan lukanya ke orang lain, melampiaskan luka dan emosi yang belum mereka proses ke orang lain juga. Tapi orang yang udah sembuh biasanya juga pasti akan mengusahakan segala cara, bukan hanya untuk membantu orang lain sembuh, tapi membagikan lebih banyak cinta, cahaya, empati, dan kasih sayang, supaya gak ada yang ngerasain apa yang mereka pernah rasain di masa lalu. Dan ini apa yang aku sedang berusaha untuk lakukan saat ini, bringing up awareness, membagikan ceritaku, dan mungkin aku akan bagikan lebih banyak cerita ke depannya tentang progresku, tentang tips-tips self healing, atau tentang banyak hal. Semoga apa yang bisa aku bagikan itu bisa bermanfaat juga buat kalian. Tapi ya, aku dulu akhirnya tiba ke titik depresi pun karena aku memaksakan diri untuk berjuang kuat sendirian. Aku pendam semua emosinya, aku tahan semua emosinya, karena dulu orang sekitarku tuh selalu bilang, udahlah gak usah cengeng, kalau kebanyakan nangis cengeng banget sih, lemah banget. Gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Seakan merasakan emosi itu adalah sebuah dosa yang tabu, seakan juga isu-isu kesehatan mental itu adalah hal yang memalukan. Padahal aku yakin semua orang terluka kok. Semua dari kita gak ada yang imun atau bisa bebas dari luka. Tapi bagaimana cara kita memproses luka, bagaimana cara kita memproses emosi, bagaimana cara kita mau belajar untuk memahami dan menghargai emosi kita, bagaimana cara kita mau belajar buat dealing ya, atau berhadapan dengan emosi kita dan memproses luka, memproses trauma, itu beda-beda. Ada orang yang mungkin memang mau untuk oke, aku mau sadar, aku mau sembuh, aku mau pulih supaya aku nggak meluapkan emosiku, amarahku, lukaku lalu memproyeksikan ke orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin mereka belum terima sama realitanya, mereka belum terima sama keadaannya, mereka belum terima kalau mereka pernah kecewa, mereka belum terima mereka tersakiti, mereka belum terima mereka
patah hati, ujungnya mereka stagnan, terjebak di luka masa lalu, bolak-balik menarik hubungan yang toksik mungkin, bolak-balik merasa dimanfaatkan, bolak-balik ngerasa gak berdaya, bolak-balik ngerasa seakan dirinya itu korban, dan ujungnya hidupnya gak bahagia. Kalau kalian tanya, bisa nggak sebetulnya kita bebas dari obatan psikiater? Aku pribadi ya, aku bukan dari background psikiatri, tapi sebagai orang yang sudah pernah tadinya hampir tiap hari minum obat, bahkan tiap hari selama hampir 2 tahun minum obat berturut-turut. Setelah akhirnya aku belajar buat self healing, setelah akhirnya aku belajar buat menerima diri sendiri, memproses emosiku sendiri, belajar meditasi, terus belajar buat menyelam ke dalam diri ya. Dengan banyak tools, bukan hanya astrologi, bukan hanya tarot, bukan hanya dengan meditasi, tapi akhirnya aku belajar menerima kalau apapun yang sudah terjadi itu adalah bagian dari prosesku. Apapun yang sudah aku alami itu adalah proses pendewasaan yang aku perlu lewati supaya aku bisa jadi pribadi yang sekarang. It's never a coincidence. Aku gak percaya kebetulan sih. Dan waktu juga yang mengajarkan aku kalau misalnya luka dan trauma itu bukan musibah. Luka dan trauma itu adalah sarana untuk bertumbuh, sarana buat belajar, sarana buat kita kembali mengenal ke dalam diri, memahami diri, dan betul-betul belajar lebih jujur sama diri kita sendiri. Waktu juga mengajarkan aku kalau semua orang yang kita temui, mau itu keluarga, orang lain, siapapun, entah orang-orang yang membahagiakan kita atau kasih dampak positif, atau orang-orang yang kita rasa menyakiti kita dan kasih dampak negatif, mereka semua ya katalis, sarana, alat yang lagi dipakai Tuhan, yang lagi dipakai semesta buat sarana pertumbuhan kita. Dan aku sadar bagian paling berat dalam proses healing itu bukan tentang minum obat dari psikiater atau bukan untuk jalan-jalannya, tapi bagian paling berat adalah mengakui kalau okay, I got hurt and it sucks when it felt like I have to be struggling all by myself, healing myself when other people seemed like they did not care at all. Nggak enak rasanya berjuang sendirian, atau kenapa sih lo semua yang bikin gue jadi kayak gini, lo semua yang bikin gue terluka, lo semua yang bikin gue kecewa, tapi gue yang harus ambil andil, gue yang harus nyembuhin diri gue sendiri. Kenapa seakan lo semua gak peduli sama gue? Tapi aku sadar kalau misalnya semua orang tuh punya bukan hanya misi jiwanya masing-masing, tapi juga jalur karmanya masing-masing, nasib takdirnya masing-masing, dan kebahagiaan kita, standar bahagia, makna bahagia tiap orang berbeda-beda. Begitu juga yang bertanggung jawab buat membahagiakan diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri, dan memegang kontrol atas hidup kita sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain. Mereka juga punya prosesnya. Terlepas dari mereka aware atau tidak dengan proses mereka masing-masing, tapi ya waktu juga yang mengajarkan aku kalau aku mau sembuh, aku gak perlu terus-terusan dan gak bisa terus-terusan nungguin knight in shining armor. Aku gak bisa terus-terusan nungguin ada knight in shining armor atau orang nolongin aku. It has to be me. And it has to also be you, save yourself. Harus kamu yang belajar mulai berkomitmen dan mau menyembuhkan dirimu sendiri. Harus kamu yang mulai sadar ya kamu perlu bertanggung jawab buat dirimu sendiri. As usual aku gak akan pakai hashtag. Dan aku harap siapapun yang mungkin memang takdirkan untuk nonton video ini, anggaplah ceritaku dan ocehanku kali ini itu bisa jadi wake up call atau panggilan buat kamu untuk mulai kembali menyelam ke dalam diri, berdamai sama dirimu sendiri, dan memulai proses healing yang sejati, memulai proses kenalan sama dirimu sendiri. Karena percaya deh, semua orang tuh berhak bahagia, semua orang berhak damai, semua orang berhak untuk bebas hidup dengan penuh cinta dan keberlimpahan. Tapi perlu 3 hal yang pasti: willingness, awareness, and readiness. Kesadaran, ketersediaan, dan kesiapan. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Tunggu video-video sharingku yang lain ya. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.